Oke, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Adi. Pertanyaannya yaitu kapan restrukturisasi dilakukan di perusahaan? Jelaskan secara real. Untuk saudara Adi, silakan menjawab. Masalah restrukturisasi perusahaan ya. Untuk restrukturisasi perusahaan itu dia biasanya dilakukan karena perubahan besar nih dalam perusahaan. Tapi eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Hal ini bisa terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan masalah ini, masalah keuangan. Jadi bahkan strategis untuk akuisisi atau ketika perlu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja, mengurangi korbit kinerja, mengurangi biaya, untuk meningkatkan daya saing atau menyesuaikan diri pada perubahan pasar dan perubahan pasar. Nah, prosesnya dia bisa membutuhkan pengurangan biaya, struktur organisasi atau pengembangan berulang strategi bisnis. Sebagai contohnya nih, misalnya kayak sebuah perusahaan hotel besar mungkin ingin melakukan restrukturisasi dengan menutup beberapa cabang yang kurang menunjukkan, misalnya kayak atau cabang gereja, ya lingkungan di segi itu bisa ditutup untuk mengurangi biaya-biaya COBS secara bentuk untuk meningkatkan efisiensi operasional supaya mereka terkait biayanya mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menanya pertanyaannya gampang. Menurut saya gampang, nggak susah-susah amat. Pertanyaannya, jelaskan faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan restrukturisasi. Tolong jelaskan secara lengkap. Terima kasih. Dan terima kasih untuk saudara Rijal atas pertanyaannya. Untuk restrukturisasi perusahaan adalah proses yang dilakukan untuk mengubah struktur operasional, finansial atau manajerial suatu perusahaan. Nah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas. Nah, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan perusahaan melakukan restrukturisasi. Nah, antara lain yang pertama ada kinerja keuangan yang buruk, ada perubahan pasar dan lingkungan bisnis, ada M&A, mergers dan acquisition, ada efisiensi operasional, ada krisis internal atau eksternal, ada tujuan strategis jangka panjang, ada teknologi dan inovasi, dan terakhir itu ada tekanan pemegang saham atau investor. Proses restrukturisasi seringkali kompleks dan dapat melibatkan berbagai langkah seperti pengurangan tenaga kerja, penjualan aset, reorganisasi manajerial, refinancing utang, dan perubahan strategi bisnis. Nah, untuk proses restrukturisasi sangat tergantung pada perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan eksekusi yang tepat. Jadi seperti itu saudara Rijal. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada saudari Fitri. Yang pertanyaannya, apakah restrukturisasi perusahaan dapat melemahkan kondisi keuangan perusahaan? Jelaskan. Terima kasih. Ingin menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apakah restrukturisasi perusahaan dapat melemahkan kondisi keuangan perusahaan. Jawabannya yaitu iya, karena restrukturisasi perusahaan bisa melemahkan kondisi keuangan sementara. Proses ini sering melibatkan pengurangan biaya, restrukturisasi utang, atau pengurangan staf, yang semuanya bisa menyebabkan biaya tambahan atau kehilangan pendapat jangka pendek. Selain itu, restrukturisasi bisa memerlukan investasi awal yang besar untuk mengimplementasikan perusahaan yang diperlukan, yang juga dapat mempengaruhi
likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Namun, tujuan adalah untuk memperbaiki kondisi jangka panjang perusahaan dengan mengoptimalkan struktur kinerja keuangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada saudari Liana tentang penjualan, yang pertanyaannya apa yang harus dilakukan perusahaan jika ingin meningkatkan penjualan dan kondisi keuangan terkait restrukturisasi. Tolong jelaskan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang dilakukan perusahaan jika ingin meningkatkan penjualan dan kondisi keuangan perusahaan. Jadi, untuk meningkatkan penjualan dan kondisi keuangan terkait restrukturisasi sebuah perusahaan bisa mengambil serangkaian langkah nyata. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan secara real. Yang pertama ada analisis pasar. Perusahaan harus melakukan analisis mendalam tentang pasar mereka, termasuk pemahaman yang baik tentang preferensi pelanggan, tren industri, dan perilaku pesaing. Ini akan membantu dalam identifikasi peluang pertumbuhan baru dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua, ada peningkatan produk atau layanan. Berdasarkan hasil analisis pasar, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan atau diverifikasi portofolio produk atau layanan mereka. Ini mungkin melibatkan pengembangan produk baru, peningkatan kualitas, atau penawaran bundle yang menarik. Yang ketiga, ada peningkatan pemasaran dan branding. Investasi dalam strategi pemasaran yang kuat dan branding yang efektif dapat membantu perusahaan meningkatkan visibilitasnya di pasar dan menarik lebih banyak pelanggan potensial. Ini bisa meliputi kampanye iklan, promosi penjualan, kehadiran online, dan diperkuat dengan strategi media sosial. Yang terakhir saya akan menanyakan kepada saudara Wahyu Pradana. Yang pertanyaannya, apakah restrukturisasi solusi akhir menyelesaikan masalah keuangan di perusahaan? Tolong jelaskan dan dikasih contohnya dan disertai dengan contohnya. Terima kasih. Baik, di sini akan saya menjawab pertanyaan nomor 5. Menurut Suratno, restrukturisasi keuangan adalah menata atau menstruktur keuangan perusahaan agar kinerja perusahaan tertata menjadi lebih baik. Dan contohnya, debitur A mendapatkan fasilitas sebesar 60 juta dan akan ditambahkan apabila dia sudah restructuring dan akan mendapatkan sebesar 80 juta. Begitu. Sekian dan terima kasih. Oke. Untuk Mas Rizal nih, saya ada pertanyaan nih buat Mas Rizal. Ada nggak sih alternatif dalam menyelesaikan masalah keuangan selain restrukturisasi gitu? Tolong kalau bisa dijelaskan secara real gitu Mas Rizal. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk saudara Adi yang telah memberikan pertanyaan, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adi. Ya, ada beberapa alternatif lain untuk menyelesaikan masalah keuangan selain restrukturisasi, yaitu ada 3. 1. Pembiayaan utang, mengganti pinjaman lama dengan yang baru yang memiliki suku bunga lebih rendah atau syarat yang lebih baik. Terus yang kedua itu ada penjualan aset, menjual aset yang tidak digunakan untuk mendapatkan dana tunai. Atau yang ketiga itu pembiayaan ekuitas, perusahaan mencari investor baru atau menjual saham tambahan untuk mendapatkan dana tanpa menambah utang. Dari alternatif-alternatif ini dapat membantu memperbaiki situasi keuangan tanpa harus menambah utang di dalam perusahaan tersebut. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.